Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kajian tentang larangan-larangan dalam sholat yang kami tukil dari kitab At-Taqriratus Syadidah karangan Syekh Habib bin Smith. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian larangan-larangan dalam sholat. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa larangan-larangan dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Ada yang dari segi tempat, sudah kita bahas, diantaranya dilarang sholat di gereja, sinagog, di pemandian, pemotongan hewan dan lain sebagainya. Dan yang udah kita bahas, larangan-larangan mengerjakan sholat dari segi kondisi, yaitu diantaranya sholat dalam kondisi mengantuk, sholat dalam menahan buang air kecil, sholat dalam menahan buang air besar, sholat dalam kondisi lapar dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas larangan-larangan sholat dari segi perbuatan, dari segi tempat, dari segi kondisi, dari segi perbuatan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas 2 poin bahwa dilarang kita melaksanakan sholat. Yang pertama dari segi perbuatan, yaitu memakai baju yang bergambar, pakaian yang bertulisan. Jadi tidak boleh, dilarang saat kita sholat memakai baju yang bergambar ataupun yang bertulisan. Kemudian yang kedua, dilarang kita mengerjakan sholat dari segi perbuatan, yaitu isbal, kain sarung atau celana kita sampai menjulur ke lantai atau ke ubin gitu. Minimal ketika sholat, kain atau celana yang kita pakai itu jangan sampai menutupi mata kaki. Nah, itu dilarang dalam sholat. Nah, sekarang kita lanjut larangan sholat dari segi perbuatan yang ketiga atau yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilsaqu usbihi bijanibihi indar ruku'i. Dilarang ketika sholat ilsaq, merapatkan, menempelkan usdihi, lengannya, bijanibihi indar ruku, dengan kedua lambung, dengan lambungnya ketika ruku. Jadi pada saat ruku itu dilarang merapatkan lengan dengan lambung. Ya, silakan yang mau praktek. Posisi ruku, lengan mana lengan? Nih, lengan. Ya. Ruku. Lambung mana lambung? Lambung. Nah. Jadi nggak boleh saat ruku lengannya nempel ke lambung. Nah. Ya. Paham ya? Nah, seperti ini dilarang ketika sholat. Nah, jadi menempelkan lengan ke kedua lambung, ke lambungnya gitu. Jadi yang betul ketika ruku lurus, bisa lurus, atau juga dibengkok begini, gitu ya. Ada dua metode, ada 2 pendapat. Ada yang begini, ada yang agak direnggangkan ujung sikunya, gitu ya. Untuk perempuan beda. Ketika perempuan ruku justru malah harus ditahan dia, malah kebalikannya. Lengannya ini menempel ke lambung gitu. Ya, lengannya nempel ke lambung. Bahkan memang dianjurkan nih, lengan ini menempel ke ke payuh darah gitu. Gitu. Ya, nempel, malah dianjurkan menempel ke payudara gitu. Kalau perempuan, kalau laki kan justru apa?
nggak menempel gitu ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi lengan ini nggak boleh nempel ke lambung. Tadi sudah dipraktekkan saat ketika melakukan ruku. Nah itu dilarang bagi laki-laki. Tapi justru kalau perempuan malah dianjurkan untuk menahan bagian intimnya gitu ya. Bagian intimnya sekaligus dalam rangka menyehatkan ataupun mengencangkan urat-urat yang kendor bagi perempuan di bagian intimnya gitu, tujuannya, hikmahnya gitu. Ini bukannya jorok, bukan. Bukannya apa, bukannya jorok, bukan, memang seperti itu gitu. Dianjurkan cara ruku yang benar seperti tadi yang telah dicontohkan. Jadi nggak boleh menempelkan kedua lengan pada lambungnya saat ruku, itu dilarang. Dan larangan ini untuk laki. Kalau untuk perempuan justru malah dianjurkan. Kemudian yang berikutnya wa ilsaqu batnihi bi fakhidaihi inda sujudi, menempelkan, merapatkan perut ke paha saat sujud. Ya, itu dilarang. Menempelkan, merapatkan perut ke paha saat sujud. Ya, butuh praktek lagi. Tahan. Posisi yang dilarang saat sujud yaitu menempelnya paha dengan perut. Ini paha mana? Nih. Perut mana? Nih, coba. Kayak anjing kedepek gitu. Coba. Gitu ya. Nggak boleh nih. Sujud cara seperti ini kayak anjing ngedepek atau kayak apa? Kucing ngedepek itu nggak boleh gitu. Ya. Nggak boleh. Nah, ini kan apa namanya? Perut menempel ke paha. Itu dilarang. Nggak boleh. Cara sujud seperti ini salah. Yang benar tadi, coba. Paha dengan perut tidak menempel, jauh. Bisa dipahami? Cewek beda. Cewek beda. Kalau perempuan tangannya nggak begini, perhatikan. Maaf. Ayo. Menahan apa? Begini, lengan menahan payung darah gitu ya. Paham ya? Tunggu dulu. Belum. Tar dulu. Ininya lengannya gimana? Cewek. Nih, perhatian nih. Rapat. Gitu ya. Jadi siku ini atau lengan ini menahan payudara. Tujuannya itu tadi buat kesehatan bagi perempuan biar otot-otot payudaranya apa? Kencang gitu, nggak kendor ya. Tujuannya ke sana. Dah. Ya. Tadi ada pertanyaan apa? Gimana sujud kalaulah tangannya apa? Ruku. Tangannya buntung gitu ya. Buntungnya yang sebelah mana nih? Kanan apa kiri? Dua-duanya ya. Ya betul. Bagaimana hukum cara orang ruku yang nggak punya tangan gitu ya? Praktek lagi. Iya, yang nanya siapa tadi yang nanya? Yang nanya siapa tadi? Ayo maju yang nanya. Ayo. Hal demikian sama halnya kayak orang wudhu. Orang wudhu, maaf, yang kepalanya botak, kan membasuh sebagian rambut saat wudhu. Ini hukumnya rukun, wajib. Bagaimana kalau yang profesor gitu ya? Yang udah nggak ada apa rambutnya, apakah tetap wajib membasuh sebagian rambut di sininya? Cuma apa? Tetap wajib walaupun nggak ada rambutnya, walaupun botak klimis gitu ya, tetap dilakukan membasuh sebagian kepala di tempat tumbuhnya rambut. Gitu. Paham ya? Bagaimana cara rukunya orang yang tangannya buntung? Tetap tangannya nggak ada, posisi ruku gimana posisi ruku?
Tanpa menggunakan, ya gitu, tanpa menggunakan tangan. Ayo, tanpa menggunakan tangan. Ayo, ya gitu. Tangannya di ini umpetin kan ceritanya buntung. Ya, tanpa menggunakan tangan, tetap cara posisi rukunya gitu. Ya, paham ya? Apa? Ya kan pakai kaki. Pakai kaki kayak makan. Kan biasanya pakai kaki dia, orang buntung. Ya. Ya, pernah gak ngeliat orang buntung? Makan pakai apa? Kaki. Nyisir pakai kaki. Jadi walaupun buntung, Allah kasih kelebihan. Fungsi dari kaki ini sama seperti halnya kayak apa? Tangan. Jangan coba kalian punya tangan tapi pakai kaki gitu. Nggak bakal bisa. Jadi Allah kasih kelebihan bagi orang yang tangannya buntung itu untuk memfungsikan kakinya ini seperti apa? Tangan. Itu Allah kasih kelebihan. Iya bisa. Bisa. Ya sini maju. Ayo maju mau proyek ayo. Hah? Nggak bisa karena kalau nggak Allah kasih kelebihan gitu. Ya. Jadi subhanallah, maha adilnya Allah ya. Walaupun Allah ciptakan seorang manusia tidak memiliki tangan, tapi Allah kasih kelebihan. Di kakinya bisa berfungsi seperti tangan. Atau pada orang buta. Orang buta tidak melihat, tapi Allah kasih kelebihan di indera apa? Pendengaran. Di indera peraba. Beda tuh. Indera peraba kita dengan indera pendengaran kita dibandingkan yang buta itu beda. Kenapa? Allah kasih kelebihan di situ. Itu maha adilnya Allah menciptakan makhluknya. Walaupun ada kekurangan, tapi Allah lebihkan di sisi yang lain. Gitu. Jangan kecewa. Ya misalkan hidung kita pesek gitu ya. Hidung kita pesek, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi kalau kejedot nggak patah. Kenapa? Karena hidung kita apa? Pesek gitu. Banyaklah hikmah-hikmah kenapa Allah menciptakan manusia, makhluknya itu berbeda-beda. Ada yang Allah kasih lumpuh, ada yang Allah kasih tangannya buntung dan lain sebagainya. Nah, jadi larangan yang kedua, wa ilsaqu batnihi bi fakhidaihi inda sujudi. Dilarang saat sholat perut itu menempel dengan kedua paha saat sujud. Kemudian yang berikutnya, larangan ketika sholat yang selanjutnya dari segi perbuatan, yaitu wal jahru khalfal imami, mengeraskan suara ketika sholat di belakang imam. Mengeraskan suara ketika sholat di belakang imam. Contoh, kita sholat maghrib 2 rakaat jahar gak imam bacanya? Halo? 2 rakaat imam jahar gak? Keras gak? Keras. Di rakaat ketiga sir, imam baca apa? Pelan. Ketika imam baca Fatihah, makmum kita pun baca Fatihah. Di rakaat yang ketiga yang dianjurkan bacaannya sir, pelan. Nah, di saat imam di depan kita, ini makmum di belakangnya mengeraskan suara sampai imamnya apa? Terganggu. Silakan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kedengaran ke imam. Atau ketika imam baca surat, kan imam baca Fatihah, kita baca apa? Kita mendengarkan. Pada saat amin, imam baca surat. Saat imam baca surat, kita baca apa? Fatihah. Nah, pada saat baca Fatihah di belakang imam itu keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca keras juga. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun ar-rahmanirrahim. Keganggu gak imam? Terganggu gak? Itu nggak boleh. Ya, dilarang mengeraskan suara ketika sholat di belakang imam. Gitu.
Atau saat sholat sir juga sama. Sholat yang sir, yang zuhur, asar gitu ya, yang tanpa dikeraskan suaranya, kita di belakang imam, suara kita kedengeran, ya jahar baca fatihahnya, itu pun dilarang. Kenapa dilarangnya? Bisa mengganggu konsentrasi imam gitu. Makanya jangan kenceng-kenceng, cukup kedengeran oleh telinga sendiri. Beda antara jahar dengan sir adalah apa? Ada yang tahu? Kalau jahar kan keras, ya kayak imam maghrib tuh, Bismillahirrahmanirrahim, atau imam isya, Alhamdulillahirabbil alamin, keras, kedengeran ke imam, ke makmum. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Untuk sholat isya rakaat ketiga dan keempat bacanya apa? Sir, pelan masing-masing. Definisi sir, definisi pelan itu cukup terdengar sama kuping kita sendiri, telinga orang yang baca. Itu definisi sir. Kalau definisi jahar, definisi keras, itu kedengeran sama orang lain. Paham? Beda antara sir dengan jahar. Jadi kalau sir itu hanya telinga kita yang mendengar. Kalau jahar kedengaran sama orang banyak, orang lain. Adik-adik remaja baik putra maupun putri, larangan yang berikutnya yaitu wa italatit tasyahudil awal, terlalu panjang, terlalu lama membaca tasyahud awal, wa du'a'u ba'dahu, dan membaca doa sesudahnya. Terlalu panjang membaca doa tasyahud awal. Kan kalau tasyahud awal cuma sampai apa? Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sampai situ. Jadi beda antara tasyahud akhir dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Paham ya? Itu tasyahud awal. Jangan ditambahin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sih untuk tasyahud akhir gitu. Tak boleh memanjangkan bacaan tasyahud awal, itu nggak boleh, dilarang. Begitu pula halnya imam. Tentu kalian pernah menemukan berjamaah dengan imam di sujud terakhir itulah lama. Boleh gak? Boleh gak? Enggak boleh. Imamnya nih di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir sujudnya lama, boleh gak? Enggak boleh. Emang dia sholat sendirian? Ya. Emang dia sholat sendirian? Dia sholat bawa jamaah. Al imamu ala ra'iyati manutun bil maslahah. Seorang imam, seorang pemimpin, seorang imam sholat itu harus ngimbangin jamaah. Kecepatan jangan, kelamaan bacaan juga jangan. Lama gak sujud? Lama. Salah tempat, salah naro, salah terap. Itu ilmu, betul. Ada hadisnya, ada dalilnya, ada anjurannya. Melamakan sujud dengan menambahkan bacaan-bacaan doa di sujud terakhir. Tapi bukan ketika sholat berjamaah. Emang ke sholat sendiri? Kan bawa jamaah gitu. Kalau sholat sendiri silakan. Kalau sholat munfarid nggak ada jamaahnya, monggo. Mau sampai 5 jam juga sujud. Ya, sampai pada apa? Pada hitam tuh jidat. Silakan.
Nah, ini kalau bawa banyak kalau seorang imam di belakangnya banyak jamaah, mungkin ada yang perutnya mules, ada yang aki-aki, mungkin habis asam uratnya kumat, ada yang bapak-bapak yang perutnya gede gitu ya, gendut, sehingga kelamaan sujud ketahan begak. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan menjalankan sesuatu hal yang memang anjuran itu hanya untuk diperintahkan saat kondisi sendiri. Ya, itu pun kalau jamaah. Terlewat cepat juga jangan. Yang namanya imam ngimbangin jamaah. Allahu Akbar. Kita baru bangun nih, Allahu Akbar, sholat bacaan yang sir, baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam udah Allahu Akbar, udah ruku. Kelewat cepet gak? Kelewat cepet. Imam sama makmum belum dapat Fatihah. Itu ya dikira-kira aja. Dikira-kira seandainya kita baca imam nih membaca Fatihah, makmum dapat, baru ruku. Gitu, jangan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu ya, baca sendiri di depan imam. Makmum di belakang baru Ar-Rahmanir-Rahim. Dapat gak? Enggak dapat Fatihah. Itu namanya enggak ngimbangin makmum. Al-imamu ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Seorang pemimpin, seorang imam di dalam melakukan satu tindakan itu menyesuaikan rakyatnya, menyesuaikan pemimpin, menyesuaikan makmumnya. Ya mungkin ada yang mau ada yang mau buru-buru, ya jangan kelewat lama. Ada yang mau ada yang aki-aki gitu ya, ada yang kongkong, mungkin kalau cepat kelewat cepat itu bakalan jadi pegel nih, asam uratnya kambuh, kumat, tulangnya pada ngebet. Nah, jadi sedang-sedang aja. Kelewat cepat jangan, kelewat lama juga jangan. Itulah idealnya seorang imam dalam sholat. Ya, malam ini 3 dulu. Dilarang merapatkan tangan saat ruku, yang pertama. Kemudian dilarang merapatkan perut ke paha saat sujud. Yang ketiga, mengeraskan suara saat di belakang imam. Yang keempat, terlalu panjang membaca doa tasahud awal pada saat sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Dan nanti insya Allah kita lanjutkan larak lirik dan lain sebagainya. Larak lirik, tengok-tengok, tasbih gitu ya, goyang-goyang, itu semua nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Larangan-larangan dalam sholat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu isya udah masuk. Mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.